Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tabita Febiola. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Panitia Kinesio ke-9 dengan tema meningkatkan semangat dan kebugaran untuk kehidupan yang lebih baik pasca pandemi COVID-19. Pembicara kita kali ini adalah seorang dosen fisioterapi di Universitas Udayana bernama Gede Parta Kinandana, SFT MFIS. Halo Pak Parta, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh Saya mangkok, Pak? kedengeran ya? Gimana, Pak? Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Pak. Oke, oke. Bagaimana, Pak, kabarnya? Baik ya, Pak? Eh, Selalu baik dan selalu sehat. Amin. Ya. Baik, Pak Parta, sebelum melangkah ke pembicaraan yang lebih spesifik, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi agar teman-teman yang lainnya lebih mengenal Pak Parta? Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Tabita ya, selaku panitia. Nama saya Gede Parta Kinandana. Saya adalah seorang dosen di Departemen Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi saya mengambil fokus yaitu di bidang mengajar saya adalah di bidang biomekanik dan juga saya juga fokus untuk bidang muskuloskeletal dan terapi latihan. Oke. Baik, Pak Ada lagi? Parta. Ya. Terima kasih Pak Parta. Jadi Oke. hari ini kita akan melakukan sebuah podcast. Saya sebagai moderator yang akan menanyakan pertanyaan seputar tema dan topik yang telah ditentukan. Dan Pak Parta sebagai pembicara dan narasumber dapat menjawab secara spontan pertanyaan yang saya ajukan tersebut. Baik, akan saya mulai. Jadi yang pertama, saya memiliki pendapat dari mahasiswa terkait COVID-19 yang berkata bahwa virus yang dikenal dengan nama COVID-19 ini memiliki persebaran yang masif. Kebijakan demi kebijakan diciptakan oleh pemerintah guna menekan angka persebaran pandemi ini. Salah satunya dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun langkah preventif ini justru menimbulkan perubahan signifikan bagi kehidupan manusia. Menurut Pak Pata sendiri, pada sektor apakah dampak dari COVID-19 yang paling merugikan kita? Oke, baik ya. Jadi mungkin saya akan berbicara sedikit panjang ya, karena saya akan berusaha menjawab hal ini dari sisi yang lebih objektif ya. Dalam Baik, artian, ya tentunya kalau dari sektor akan sangat banyak yang terdampak ya, nggak cuman dari sektor pariwisata, mungkin pariwisata pun juga nantinya akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya karena kita ketahui bahwa pendapatan terbesar kita utamanya di Pulau Bali ya katakanlah ya adalah dari sektor pariwisata. Namun berhubung karena saya bergerak di bidang kesehatan, maka mungkin saya akan mencoba ya sedikit memberikan opini saya terkait dengan pengaruh COVID-19 ini dalam hal kesehatan di mana tentunya banyak sekali data yang menunjukkan bahwa dampak dari COVID-19 ini dalam bidang kesehatan ya terjadi penurunan aktivitas fisik yang sangat signifikan. Mungkin kalau bisa kita sharing ya, di mana temuan dari University College of London yang sedang dipublish pada April 2020 ini menyatakan bahwa 85% dari partisipan ya sampel dalam studi ini yaitu di Inggris itu menyatakan bahwa 85% dari masyarakatnya tidak memenuhi aktivitas yang dianjurkan dalam seharian. Jadi dari segi pengeluaran kalori yang signifikan menurun secara drastis. Dan tentunya mungkin penurunan aktivitas fisik ini akan berdampak pada tingkat kesehatan dari masyarakat tersebut. Dan nantinya tingkat kesehatan ini tentunya akan berdampak banyak lagi dampak berkepanjangannya. Baik Pak Parta, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya saat ini sudah memiliki beberapa isu-isu seputar COVID-19. Yang pertama, terdapat berita yang menyatakan bahwa terdapat rumah sakit yang secara sengaja menyatakan pasien positif corona hanya demi insentif atau anggaran corona dari pemerintah. Jadi saat ini ceritanya pemerintah memiliki anggaran yang akan diberikan sekitar 45-90 juta kepada rumah sakit jika didapati di rumah sakit tersebut terdapat pasien meninggal karena corona. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pak Parta tentang kenakalan rumah sakit yang telah terjadi ini, Pak? Oke, baik ya, terima kasih ya. Jadi memang sebetulnya kita perlu data-data yang lebih
data-data yang lebih jelas ya, artinya data-data yang lebih komplit lagi mengenai beberapa rumah sakit yang memang sengaja mengatakan bahwa pasiennya meninggal oleh karena COVID-19. Dan tentunya jika memang data-data tersebut atau bukti-bukti dan evidence-evidence tersebut terpenuhi, maka memang rumah sakit tersebut ya memang harus ditindak tegas. Supaya apa? Nantinya yang kita takutkan adalah satu rumah sakit yang melakukan katakanlah tindakan tersebut, maka akan mencemari nama rumah sakit lainnya. Yang dimana kita ketahui bahwa tidak semua rumah sakit ingin melakukan hal tersebut ya. Jadi memang ada rumah sakit yang memang ingin memberikan manajemen yang paling baik kepada pasiennya ya. Karena apalagi sekarang perkembangan media sosial ya, kita tahu ya bahwa bisa kalian lihat atau teman-teman lihat bagaimana persebaran informasi itu mengalir sangat cepat. Jadi yang kita takutkan adalah terjadi istilahnya misgeneralisasi ya oleh masyarakat terhadap sebuah rumah sakit, di mana satu rumah sakit melakukan tindakan seperti itu, maka rumah sakit lain yang terkena imbasnya ya. Jadi kalau dari saya sih memang jika memang bukti-bukti sudah terpenuhi terkait dengan kenakalan-kenakalan rumah sakit yang seperti itu, maka memang harus ditindak tegas. Namun harus ada istilahnya harus ada klarifikasi dari pihak pemerintah yang menindak tegas terhadap rumah sakit tersebut bahwa tidak semua rumah sakit melakukan hal tersebut ya. Jadi memang masih ada rumah sakit yang benar-benar melakukan istilahnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Tidak hanya demi insentif. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Lalu selanjutnya, di masa pandemi seperti sekarang, sepertinya minat berolahraga masyarakat Indonesia justru meningkat, khususnya di bidang bersepeda ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah aman bila kita bersepeda di tengah pandemi ini? Oke, jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudari Tabita ya, saya ingin menunjukkan satu data menarik nih, ya, boleh nggak? Boleh Pak, silahkan. Oke. Ya, jadi mungkin yang pernah dengar istilah aplikasi Garmin Fitness Track, ya, itu sebuah aplikasi atau sebuah teknologi yang bisa dipakai berupa jam tangan ya, atau gelang, ya. Itu menunjukkan data yang sangat unik, ya, di mana per April 2020, per Maret 2020, ternyata didapatkan dari data tracking yang dilakukan atau yang bisa didapatkan dari teknologi tersebut, menyatakan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap langkah kaki secara global terhadap masyarakat ya, yang dimana rata-ratanya 8.700 langkah per hari, yang itu data yang didapat di awal Maret, kemudian di akhir Maret itu hanya sekitar 7.500 sampai 7.700 langkah per hari. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari langkah. Namun, belum bisa kita simpulkan bahwa aktivitas fisik masyarakat itu apakah benar-benar menurun, karena data dari Garmin tersebut menunjukkan bahwa ternyata aktivitas bersepeda itu meningkat jauh, ya, bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, di mana pada awal Maret ketika mungkin corona masih baru akan outbreak ya di dunia, itu rata-rata masyarakat bersepeda itu hanya 20 menit. Ya. Sedangkan di akhir Maret, di mana saat corona sudah mulai outbreak, sudah terjadi self-isolation, sudah terjadi praktik sosial atau physical distancing, itu didapatkan data bahwa masyarakat itu bersepeda sekitar 140 menit secara rata-rata. Ya. Jadi itu data yang menunjukkan bahwa sangat banyak atau aktivitas bersepeda sangat meningkat. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan saudari Tabita, ya, menyatakan bahwa apakah aman, gitu ya? Benar Pak. Oke, tentunya ketika kita melakukan, jadi gini, pertama-tama kita harus mengetahui dulu ya, tetap artinya dalam artian bagaimana cara melakukan protokol kesehatan. Itu yang paling kita harus perhatikan ya, karena tentunya tidak hanya di Indonesia, data yang saya dapatkan di UK
di Jerman serta di USA pun terjadi peningkatan aktivitas bersepeda yang sangat signifikan. Di sana istilahnya untuk mengatakan apakah aman dan tidak, tetap bagaimana cara seseorang tersebut melakukan aktivitas bersepeda dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya. Apakah tetap dengan menggunakan masker atau dengan menjaga jarak antar pesepeda, dan juga bagaimana tetap mempersiapkan alat-alat seperti misalnya hand sanitizer atau rajin mencuci tangan karena mencegah transmisi dari sentuhan. Dan kemudian mungkin yang harus diperhatikan adalah karena kan lagi hits nih ya, jadi orang-orang ramai bersepeda, mungkin bagaimana cara bersepedanya itu yang kita perhatikan. Orang-orang ingin terhindar dari COVID, malah kecelakaan di jalan raya. Ya, karena kadang-kadang pesepeda itu ngambil banyak space ya di jalan raya ya, bahkan mereka berjejer secara paralel tersebut dan menghabiskan setengah dari luas jalan raya. Mungkin mereka sudah melakukan praktik physical distancing, namun caranya kurang tepat. Ya. Jadi mungkin selain kita memperhatikan apakah aman berkendara atau melakukan aktivitas sepeda, dari sisi transmisi COVID-nya, tetap pengendara sepeda itu harus memperhatikan keamanan dari segi accident yang akan terjadi. Ya. Jadi mungkin akan lebih baik jika bersepeda itu secara rangkaian serial gitu ya, kalau kita bayangkan ya. Jadi tidak secara paralel dan menghabiskan luas jalan raya. Baik Pak Warta, terima kasih untuk jawabannya. Nah, kemarin juga kita lagi sulit-sulitnya mencari masker medis ya Pak ya, karena habis. Nah, sekarang masyarakat sudah banyak memakai masker kain maupun scuba untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, apakah penggunaan masker ini akan efektif bila kita menggunakannya selama berolahraga? Oke, baik ya. Apakah penggunaan masker efektif ya? Jadi gini, kemarin saya sempat membaca sebuah artikel ya. Jadi ini artikel ya, bukan sebuah studi. Di sana dikatakan bahwa ternyata penggunaan masker itu memang aman dari segi mencegah transmisi COVID. Namun dikatakan bahwa ketika kita menggunakan masker, asupan oksigen di dalam tubuh kita akan cenderung berkurang. Ya. Nah, namun setelah itu diklarifikasi, studi mengatakan bahwa ini dibuktikan dengan penggunaan full oximetry, di mana ketika kita berolahraga menggunakan masker, ternyata tidak terjadi penurunan saturasi oksigen selama olahraga. Namun, tetap kita harus perhatikan bahwa penggunaan masker memang tidak mempengaruhi kadar saturasi oksigen dalam tubuh kita, namun itu akan mempengaruhi seberapa cepat kita bernafas. Ya, karena kita ketahui bahwa ketika menggunakan masker, katakanlah jumlah volume udara yang kita hirup, ya, jumlah volume udara yang akan kita hirup itu tentunya akan berkurang. Oke, dan untuk tubuh kita tetap menyediakan oksigen yang cukup selama aktivitas olahraga, maka seseorang tersebut akan cenderung meningkatkan frekuensi pernafasannya. Ya. Jadi karena jumlah udara yang masuk ke hidung dan masuk ke mulut mungkin berkurang, dan tubuh akan tetap berusaha mempertahankan saturasi oksigennya dalam kondisi normal atau dalam level yang normal, maka satu siasat dari tubuh kita adalah mempercepat frekuensi pernafasan. Ya. Maka dari itu mungkin teman-teman yang olahraga ketika menggunakan masker akan mengeluhkan bahwa mungkin terasa lebih sesak ya, jadi karena frekuensi pernafasan yang dilakukan akan lebih cepat. Untuk berbahaya atau tidaknya itu tergantung dari besaran aktivitas yang dilakukan. Ya, selama aktivitas tersebut berada dalam level intensitas yang sedang, ya, dan juga tubuh masih tetap bisa menyediakan oksigen yang cukup, ya, dengan meningkatkan frekuensi pernafasan tadi, saya rasa itu tidak masalah. Namun yang akan menjadi masalah adalah ketika kalian memaksakan olahraga dengan intensitas yang super tinggi, ya, di mana frekuensi pernafasan kalian sudah sangat cepat, ya, untuk menyediakan kebutuhan oksigen dalam tubuh, dan itu melewati batas normal dari frekuensi pernafasan, maka mungkin itu akan berbahaya ya, karena mungkin saja bisa memicu sesak atau bisa memicu
penurunan kadar oksigen atau peningkatan kadar karbon dioksida pasca metabolisme tubuh. Baik, terima kasih Pak Warta. Ya. Selanjutnya kita akan bahas hal yang lebih menarik yang pastinya Pak Warta sendiri sudah ahli nih di bidangnya. Nah, kira-kira apakah ada cara agar kita tetap sehat selama pandemi ini, Pak? Dan apakah kira-kira melakukan aktivitas fisik dapat memberikan manfaat tersendiri selama pandemi ini? Oke, baik ya. Tentu ya, jadi bagaimana cara tetap sehat selama masa pandemi ya? Mungkin sebenarnya banyak cara ya. Jadi karena kita ketahui selama ini di mana aktivitas mungkin yang sering jalan menjadi berkurang jalannya, apalagi yang di awal-awal fase lockdown kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan segala macam. Tentunya itu akan memicu penurunan yang signifikan terhadap aktivitas fisik ya. Dan juga kita ketahui bahwa beberapa manfaat aktivitas fisik itu adalah pertama dengan aktivitas fisik yang cukup ya, itu tentunya akan meningkatkan imunitas ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Salis GF ya. Dia adalah seorang pakar ya, yang dimana dia memberikan kuliah pada tahun 2020 kemarin, menyatakan bahwa aktivitas fisik yang cukup itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Tentunya manfaatnya apa? Ketika imun kita tinggi, kecenderungan kita untuk tertular, ya itu akan bukan kecenderungan untuk tertular ya, kecenderungan untuk tertular akan tetap tinggi, namun kecenderungan kita untuk mengidap virus tersebut akan semakin lebih rendah karena imunitas tubuh kita tentunya akan memberikan perlawanan yang baik terhadap virus tersebut. Ya, maka antibodi dalam tubuh kita akan cenderung bisa melawan virus tersebut. Kemudian manfaat aktivitas fisik yang berikutnya adalah kita tahu itu akan menyeimbangkan level kortisol dalam tubuh kita. Ya, mungkin ini yang fakta yang terjadi di lapangan ya, di mana tidak cuma aktivitas fisik yang menurun, kondisi keuangan bermasalah, di samping itu mungkin kehilangan pekerjaan, ya, beban hidup yang semakin meningkat, tentunya hal tersebut akan meningkatkan stres ya pada seseorang, betul nggak? Ya, banyak. Ya, betul Pak. Ya, banyak sekali masyarakat yang stres. Mungkin berpikir how to survive ya dalam pandemik ini. Nah, level stres tersebut akan tidak menyeimbangkan level kortisol yang ada dalam tubuh. Di mana kemudian karena stres tersebut imunitas kita juga akan menurun dan resiko tertular akan semakin tinggi. Ya, atau resiko tubuh kita untuk memunculkan gejala-gejala COVID-19 akan semakin tinggi. Nah, itu sudah dibuktikan bahwa ternyata physical activity atau aktivitas fisik itu dapat menyeimbangkan level kortisol, ya, yang dimana level kortisol itu nanti ketika seimbang dia akan mempengaruhi fungsi imun kita dan mengurangi proses peradangan yang terjadi dalam tubuh. Ya. Jadi dengan physical activity tersebut tidak hanya berdampak pada imunitas secara langsung, dia juga akan mengurangi stres yang kemudian akan berdampak tidak langsung kepada imunitas seseorang tersebut. Mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya seperti misalnya physical activity itu dapat meningkatkan kualitas tidur, ya, yang tentunya juga akan berdampak seberapa fit kita untuk menjalani hari-hari kita, ya. Dan juga yang paling penting di sini adalah kalau kita lihat misalnya orang-orang yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami atau mungkin memunculkan gejala ketika terserang virus COVID adalah mereka yang memiliki komorbiditas yang tinggi. Ya, artinya mereka sudah memiliki faktor atau sudah memiliki penyakit-penyakit lainnya seperti misalnya cardiovascular disease ya, atau metabolic disease atau mungkin respiratory problem. Secara tidak langsung ketika kita melakukan aktivitas fisik tentunya akan juga mengurangi risiko atau mengurangi tingkat keparahan dari penyakit-penyakit tersebut. Yang dimana
Tentunya bisa kita ketahui bahwa orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang meninggal karena COVID itu juga ternyata banyak yang memiliki penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi kita bisa mengurangi risiko tingkat keparahan atau mengurangi tingkat keparahan dari penyakit penyerta tersebut. Oh, baik, Pak. Kira-kira aktivitas fisik yang gerakannya seperti apa, tipenya seperti apa, dan dengan durasi yang seberapa lama yang baik kita lakukan selama pandemi ini, Pak? Oke, baik ya. Nah, sekarang maksudnya pertanyaannya, jadi bagaimana sih atau latihan fisik yang seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama mungkin untuk penyetaraan dulu ya. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat yang mendengar podcast ini, jadi harus mengetahui dulu aktivitas fisik itu. Ya. Jadi apa yang dimaksud aktivitas fisik? Apakah saya duduk ketika saya duduk di depan laptop, itu kan juga merupakan aktivitas, ya nggak? Iya, benar, Pak. Tapi apakah itu termasuk aktivitas fisik? Ya tentunya tidak ya. Jadi aktivitas fisik itu adalah suatu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang dimana membutuhkan pembakaran energi. Ya, itu definisi secara global ya menurut World Health Organization ya. Jadi gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang membutuhkan sebuah pembakaran energi. Itu yang kita sebut sebagai aktivitas fisik. Berarti kalau tidur kan juga merupakan aktivitas. Apakah itu aktivitas fisik? Tentunya tidak terlalu ya. Yang saya maksud tidak terlalu, pada saat tidur kita juga akan membakar energi, namun tidak signifikan pembakaran energinya. Ya. Pada duduk seperti ini juga kita membakar energi sebenarnya, namun tidak signifikan pembakaran energi. Aktivitas fisik yang kita maksud di sini adalah ketika aktivitas tersebut menghasilkan pembakaran energi yang cukup besar untuk menghasilkan fungsi fisiologis dalam tubuh. Nah, ketika semua sudah paham terkait dengan definisinya, kemudian bagaimana aktivitas fisik yang tepat dilakukan saat pandemi ini? Ya, jadi tentunya aktivitas fisiknya itu harus seperti definisi tadi, dia harus terjadi proses pembakaran yang cukup dalam tubuh. Itu syarat utama dari aktivitas fisik. Ya, harus terjadi proses pembakaran energi yang cukup dalam tubuh. Oke. Nah, kemudian bagaimana saran-saran pelatihannya? Nah, kalau kita melihat di ini berdasarkan ACSM ya. Jadi American College of Sport Medicine mengeluarkan sebuah infografik terkait dengan seberapa besar aktivitas fisik yang tepat selama masa pandemi ini. Sangat disarankan untuk melakukan aktivitas fisik itu selama 150 menit aktivitas sedang per minggu. Oke. Jadi paling standar itu adalah kita melakukan aktivitas fisik yang sifatnya sedang itu selama 150 menit per minggu. Ya. Jadi kalau kita bayangkan dalam seminggu itu ada 7 hari, ya, berarti per hari itu at least maybe 20 sampai 25 menit per hari. Sedangkan untuk aktivitas yang tinggi itu disarankan sebesar 70 menit per minggu. Ya. Dalam artian kalau kita bayangkan satu minggu ada 7 hari, maka at least 10 menit aktivitas fisik yang tinggi. Ya. Aktivitas fisik yang tinggi selama hari. Oke, jadi perharinya itu cukup 10 menit saja. Nah, kemudian yang harus kita ketahui adalah latihannya apa saja. Ya, latihannya apa saja. Jadi sebenarnya terkait dengan latihan apa saja yang bisa dilakukan itu banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Dan mungkin yang paling standar aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah contohnya adalah latihan penguatan dengan menggunakan berat badan. Dan itu disarankan sekitar 2 hari atau lebih per minggunya. Ya. Jadi latihan penguatan menggunakan berat badan itu seperti apa?
Jadi latihan penguatan menggunakan berat badan itu misalnya contoh yang paling simpel, kita bisa push up, ya. Kita bisa sit up, kemudian kita bisa apalagi adanya ya, kita bisa squat, ya. Kemudian kita bisa lunges mungkin ya bisa di rumah, atau bisa mengenakan pull up misalnya kalian punya sebuah gantungan gitu ya, jadi kalian bisa mengangkat berat badan. Dan kemudian untuk dosisnya, ya, ini disarankan oleh ACSM kembali ya, di mana untuk latihan penguatan tersebut itu biasanya dilakukan 8 sampai 15 kali repetisi, itu sebanyak 4 set. Artinya misalnya kalian melakukan push up itu sekitar 8 kali pengulangan, kemudian istirahat, lakukan lagi 8 kali pengulangan, istirahat, dan ulangi sebanyak 4 kali. Di mana periode istirahat antar setnya itu sekitar 2-3 menit yang disarankan. Oke. Jadi ingat ya, karena goals kita di sini adalah untuk menjaga level fisik, bukan untuk membentuk, katakanlah membentuk otot ya, atau membuat badan kita menjadi berbentuk gitu ya. Kalau itu goals kita, maka akan beda lagi nantinya dosisnya. Ya. Namun dosis yang saya berikan ini, bukan saya berikan ya, mohon maaf ya, saya klarifikasi. Yang disarankan oleh ACSM ini adalah dosis yang standar untuk menjaga level aktivitas fisik seseorang. Oke? Kira-kira bagaimana? Ya baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Sepertinya kita sudah lumayan lama nih ya Pak ya berbincang-bincang. Oke. Terakhir sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin Pak Parta boleh memberi sedikit pesan untuk seluruh tenaga kesehatan yang berjuang sama pandemi, dan juga mungkin sedikit pesan untuk mahasiswa kesehatan yang sedang menempuh pembelajaran jarak jauh pada saat ini Pak. Oke, ya, jadi pesan untuk tenaga kesehatan yang sedang berjuang ya. Jadi memang yang saya ingin sampaikan adalah kalian memang luar biasa ya. Jadi untuk tenaga kesehatan yang sudah berjuang di masa pandemi ini, terutama yang berada di garda terdepan ya, yang memang kontak langsung dengan pasien yang terdiagnosis COVID-19 ini, memang mereka telah melakukan perjuangan yang luar biasa ya. Jadi pesan saya adalah tetap semangat untuk mereka, dan tetap memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat, dan tetap saling mensupport antara satu sama lainnya ya. Yang dimana kita ketahui sering sekali juga terjadi chaos ya di masa sekarang ini ya. Jadi yang kita harapkan adalah kita sama-sama bersatu, saling memberikan pengertian antara satu sama lainnya terkait dengan bahaya dari pandemi ini, dan juga bagaimana perjuangan kita untuk bisa keluar dari pandemi ini. Ya. Di samping itu, kita memiliki peran masing-masing ya. Kita sebagai tenaga kesehatan harus tetap bisa istilahnya memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga memberikan edukasi yang terbaik terhadap masyarakat, dan juga untuk masyarakat mungkin bisa melakukan perjuangan dalam sektor lainnya ya, yang juga bisa saling mendukung peran masing-masing sehingga kita sama-sama bisa terlepas dari pandemi ini cepat atau lambat. Kemudian untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh ya, tentunya saya sebagai dosen di fisioterapi, mungkin untuk teman-teman tetap jaga spirit kalian untuk belajar ya, yang dimana kita ketahui tentunya aura yang kita miliki ketika kita berada dalam kelas dibandingkan dengan ketika kita belajar di rumah tentunya berbeda. Betul nggak, Tabita? Iya Pak. Ya tentunya yang penting adalah kalian tetap jaga spirit. Kalian tetap jaga spirit kalian untuk belajar, yang dimana hal tersebut sangat penting ya. Jadi kita sudah memberikan usaha yang semaksimal mungkin untuk tetap memberikan perkuliahan, dan juga kami harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan proses pembelajaran jarak jauh juga untuk tetap semangat ya mengikuti arahan dari atau mengikuti lecture yang diberikan dari dosennya.
Di samping itu, ingat ya, jadi work from home ya istilahnya, atau mungkin untuk mahasiswa study from home itu jangan digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang berguna ya. Jadi saya harapkan untuk teman-teman mahasiswa di sini ketika memang jamnya kuliah, maka kalian gunakan jam tersebut untuk kuliah ya. Mungkin setelah itu kalian ketika di luar jam kuliah kalian silakan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa kalian lakukan selama masa isolasi ini. Ya. Dan yang ketiga, untuk mahasiswa supaya tetap menjaga kesehatan. Nah, di sini mungkin saya ingin memberikan satu pesan ya. Jadi di sini ditunjukkan juga bahwa ya ini merupakan sebuah studi ya. Mungkin ada studi lagi yang di sini fakta menarik ya. Jadi Rupong An, saya nggak tahu namanya ya, ini data yang saya dapat ya. Ternyata prevalensi obesitas di Amerika itu meningkat ya untuk anak TK loh ya. Jadi prevalensi obesitas itu jauh meningkat ya, signifikan untuk anak TK ya. Itu temuan yang dilakukan oleh Rupong An pada studinya yang dipublis tahun 2020 pada bulan April kemarin. Nah, kita sebenarnya nggak punya data ya untuk mahasiswa ya, apakah siapa tahu mungkin mahasiswa sekarang malah berat badannya bertambah ya. Jadi mungkin berkaca dari studi itu, kita bisa belajar kalau ternyata aktivitas fisik itu sangat penting ya. Walaupun kalian sekarang ada di rumah, mungkin aktivitas kalian menurun, yang dulunya perlu jalan dari rumahnya ke kampus, atau jalan dari parkiran ke ruang kelas, atau mungkin ruang kelasnya di lantai 4, nggak ada lift ya. Jadi kalian perlu naik tangga ke atas yang dimana itu menghasilkan pembakaran energi yang cukup. Sekarang malah kalian hanya tinggal ngambil laptop, kemudian mungkin duduk atau rebahan di kasur, kalian bisa mengikuti perkuliahan ya. Jadi tetap jaga level aktivitas fisik kalian walaupun kalian sedang masa self-isolation atau studi di rumah, karena tadi seperti yang sudah saya paparkan, ketika kalian menjaga level aktivitas fisik kalian dalam batas yang cukup, maka tentunya imunitas tubuh kalian akan meningkat, yang dimana nantinya hal tersebut akan istilahnya mengurangi resiko kalian untuk mengalami gejala-gejala COVID ataupun tertular ya. Di samping itu juga mungkin untuk mahasiswa, kalian ketahui bahwa aktivitas fisik juga tentunya akan meningkatkan fungsi kognitif kalian ya. Jadi supaya spirit belajar kalian tetap tinggi, jadi alangkah baiknya kalian juga harus tetap menjaga level aktivitas fisik kalian. Satu lagi, bagi yang kuliahnya panjang-panjang, ya, yang lekturnya panjang-panjang nih, di mana kalian duduk aja di depan laptop ya. Jadi sangat disarankan untuk setiap 20 atau 30 menit kalian melakukan setidaknya berdiri atau melakukan self stretching selama 1-2 menit untuk mencegah risiko-risiko yang tidak diinginkan, seperti misalnya ada back pain atau seperti tadi ya, efek-efek dari aktivitas fisik yang menurun. Oke. Gimana kira-kira Tabita? Ya, terima kasih banyak Pak Parta untuk pesan-pesannya. Mungkin hanya sekian pertanyaan yang bisa saya ajukan pada Bapak. Saya juga berterima kasih banyak Pak Parta telah hadir sebagai pembicara podcast kita kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya Tabita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Tabita.